Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 15 September 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian, puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan sebentar kita renungkan boleh memberkati kita sekalian. Sebelum kita akan bersama belajar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat memahaminya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam Yesus kami mohon pengertian yang dari Tuhan melalui hikmat Roh Kudus untuk kami dapat memahami firman Tuhan, serta Engkau menolong kami untuk kami dapat menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami sedia belajar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan ayat perenungan kita di dalam Yohanes pasal 8, khusus diambil dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang padanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata pada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bayangkan jika kita adalah perempuan yang dicatat dalam Injil Yohanes bacaan kita hari ini. Tentunya kita senang, pasti bahagia, pasti ya, lega oleh karena lolos dari maut akibat rajam yang seharusnya diterima. Sungguh bersyukur, itu perasaan kita ketika kita mensimulasikan diri kita seperti perempuan yang akan dihukum mati dengan dirajam batu. Tuhan Yesus pun tidak menghukum, tetapi Tuhan Yesus yang tidak menghukum karena dia mengampuni wanita itu, perempuan itu. Dia mengatakan bahwa perempuan itu harus berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi atau mengulangi kesalahannya. Itu yang seharusnya kita pastikan di dalam diri kita yang sudah mendapatkan pengampunan. Kita perhatikan ada ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, dalam kisah tersebut mereka membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka ingin melihat reaksi dan mencari-cari kesalahan Yesus. Dan mereka bertanya apa yang akan Yesus lakukan terhadap perempuan ini. Dan pikir mereka, bila Yesus menyarankan untuk menghukum sesuai dengan hukum Taurat, mereka akan mengatakan Tuhan Yesus tidak punya kasih. Sebaliknya, jika Yesus membebaskan si perempuan itu, jelas para ahli Taurat dan orang-orang Farisi akan menuduh Yesus melanggar hukum Taurat yang tegas mengatakan bahwa
orang yang berbuat zina, kedapatan melakukan tindakan zina, harus dihukum mati dengan dilempari batu. Reaksi Yesus di luar dugaan mereka. Itulah yang kita baca dan renungkan hari ini. Yesus tidak seperti yang mereka duga. Yesus balik bertanya kepada mereka yang menanyakan Yesus soal tindakan yang harus dilakukan untuk perempuan yang kedapatan berzina. Apa yang Yesus lakukan? Yesus balik bertanya, siapa di antara mereka yang membawa si perempuan ini yang merasa tidak berdosa dan tidak pernah melakukan dosa? Maka orang itulah yang pertama akan melempar batu kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Semua pada akhirnya pergi. Semua tidak jadi melempar batu. Karena apa? Karena tahu bahwa diri mereka pun adalah orang berdosa. Kepada si perempuan itu, Yesus pun mengatakan bahwa Yesus tidak akan menghukum juga. Ya, Yesus mengampuni perempuan itu. Tetapi Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada si perempuan yang seharusnya menerima hukuman mati, tetapi dibebaskan dan diampuni, mengingatkan supaya perempuan itu tidak berbuat dosa lagi. Perempuan itu pasti lega karena mendapatkan kesempatan kedua dalam pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Pengampunan yang mengubah hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun sesungguhnya dan harus kita sadari bahwa kita pun adalah orang-orang berdosa. Kita semua, tidak ada yang tidak. Kitab suci mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita termasuk orang-orang berdosa. Tetapi Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus begitu mengasihi kita dan mengaruniakan kepada kita pengampunan. Selain itu juga bukan saja pengampunan, Dia memberikan hidup yang baru. Apa itu hidup baru? Hidup yang lama adalah hidup untuk dosa, untuk kesenangan diri sendiri. Diberikan hidup yang baru, yang tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan dengan cara hidup menghindari dosa, bahkan mematikan dosa, dan hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Inilah kesempatan kedua sebagai orang-orang yang telah dibebaskan. Masakan kita mau hidup terus di dalam dosa? Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, jika kasih karunia sedemikian besar diberikan Tuhan kepada kita, apakah kita mau terus berbuat dosa? Sekali-kali tidak. Seharusnya kasih karunia pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang memotivasi kita untuk hidup untuk Tuhan. Karena kita diampuni dari segala dosa kita. Kita tidak dihukum oleh karena pelanggaran kita. Supaya hidup kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana hidup yang memuliakan Tuhan? Tentunya hidup sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita orang-orang yang sudah diampuni, yang terutama adalah mematikan dosa kita dan hidup untuk Tuhan. Dengan demikian kita berkenan kepadanya, karena Tuhan tidak berkenan terhadap dosa. Tuhan sudah mengampuni dosa kita, dan pengampunannya sungguh nyata melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, supaya kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Mari kita orang-orang yang ditebus dan diampuni dosanya, senantiasa kita hidup untuk Tuhan dan tidak terus-menerus berbuat dosa seperti yang Yesus nasihatkan. Jangan berbuat dosa lagi. Itulah yang harus kita upayakan dari hari ke hari, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita pun mengalami berkat Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkenan Tuhan memampukan kami untuk hidup sebagai orang-orang yang mengalami belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Sehingga hidup kami hanya untuk Tuhan. Kami mau mematikan dosa dan tidak melakukannya lagi. Kalau sampai hari ini kami masih melakukan dosa yang kami tahu itu kekejian di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan yang dari Tuhan. Dan kalau kami masih berbuat dosa dan Tuhan masih memberi hidup kepada kami, Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bertobat, meninggalkan dosa dan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami melaksanakannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.